The Pastors Fellowship untuk November tahun 2023 ini dilayani Pendeta Martin M.L. Praying di Cibubur dengan meminjam tempat GKBI Cahaya Pengharapan. Seperti biasa, acara dimulai dengan kebaktian singkat yang dipandu Pendeta Theos Purba dengan iringan musik oleh Evangelis John Kelvin Siahaan. Renungan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Martin M.L. Praying. Bapak Ibu yang terkasih, dengan sungguh sekali lagi kita ulangi pujian ini. Kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan kami siap. Tuhan aku siap. Cahaya, urapan dan kuasa ilahi di tengah-tengah kami mengurapi dan memberkati fellowship kami pada hari ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Shalom, shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita ada tempat ini guna untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan yang tidak jauh kalah pentingnya kita membaca merenungkan firman Tuhan. Itu yang terpenting. Dari tadi kita sudah banyak berbicara tentang segala kebutuhan yang ada di dunia ini, terutama kebutuhan makanan atau pangan, ya. Itu adalah semua manusia di dunia ini akan membutuhkan hal itu. Tidak terkecuali kita, ya, baik hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan.
Kalau judul di sini adalah pencobaan di padang gurun, artinya iblis mencobai Tuhan Yesus, kan gitu kan? Kalau kita melihat di ayat yang pertama dan sampai ketiga, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau roti identik dengan makanan, artinya kebutuhan jasmani kita. Tapi kenapa pada saat Tuhan Yesus mengalami keletihan secara badan, itulah kesempatan pada saat itu iblis masuk untuk menyerang. Kalau kita melihat sekarang, menonton TV atau dunia maya, perang antara Rusia, Ukraina, dan yang terakhir sekarang yang sengit, yang tidak kalah pentingnya, yang viral adalah Israel dan Hamas. Itu terjadi. Jadi mereka berbalas-balasan dengan kekuatan yang ada, yang miliki. Mereka berperang melalui apa? Amunisi atau senjata-senjata yang canggih sekalipun, itu ya, itu. Tapi kita melihat di sini bahwa iblis lebih jauh memiliki alat yang apa, dengan teknologi yang canggih dan segala kelicikannya, begitu ya. Kalau kita membaca firman Tuhan di Kejadian tentang iblis atau ular mencobai Adam atau Hawa, manusia pertama, dikatakan di situ iblis makhluk yang cerdik dengan kecerdikan ular. Tapi sebenarnya bahasa atau kata netral, ya, sebenarnya licik sebenarnya. Tabiat iblis kan memang licik, ya. Tapi dipakai lebih netral, jadi cerdik seperti ular. Nah, itu sebenarnya terjadi pada saat Tuhan Yesus, tidak beberapa lama kemudian, ya, di zaman Tuhan Yesus juga di situ terjadi pencobaan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Diserang melalui titik kelemahan, yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari, bahwa memang tahu iblis itu akan kita butuh hal itu, kita makan. Apalagi kalau diperhadapkan kita dalam situasi dalam kelaparan atau segala macam, jadi keluarlah sebenarnya itu memang. Kalau perut ini lapar, berarti pemikiran kita pun tidak sehat kadang-kadang. Saya sendiri mengalami hal itu. Bahkan yang keluar nanti ini ya, bukan seperti mencerminkan sebagai hamba Tuhan lagi, gitu. Tapi ya pasti marah, gitu ya, marah karena lapar. Kita mengerjakan masak atau apa, mencari makan atau apa, pasti ada aja, begitu ya, keluh kesah kita. Gitu. Karena masalah perut. Kalau perut demo, berarti susah. Semua organ tubuh pasti akan lemas. Daya berpikir kita pun akan berkurang. Mengerjakan sesuatu pun pasti tidak mencapai target atau tujuan hidup. Jadi masalah perut itu memang itu masalah yang rawan, masalah yang sensitif. Gitu. Bayangkan 40 hari 40 malam Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Di situ tidak ada warung makan, ya. Tidak ada warung makan, tapi iblis tahu. Kenapa? Ya, tiba-tiba datang mencoba. Apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah? Itu tahu sebenarnya. Tapi kenapa terjadi? Karena dia mengalihkan konsentrasi daripada Tuhan Yesus. Ya, dia melakukan misi yang diperintahkan oleh Allah. Dia datang di dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, karena apa? Iblis mau hal itu tidak terjadi. Ya, artinya dia mengalihkan perhatian konsentrasi Tuhan Yesus bahwa memang nanti Tuhan Yesus akan mati di kayu salib, gitu ya. Nah, sebelum terjadi demikian, berarti iblis mencoba-coba untuk masuk ke ranah Tuhan. Kalau kita lihat di sini bahwa cobaan oleh iblis yang terjadi, bahwa dengan sengaja ini ya, dengan sengaja
Tuhan Yesus menjawab, menyerang melalui ayat firman Tuhan. Itu tadi di pasal yang keempat ya. Tetapi jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada firman, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Makanan atau kebutuhan pokok kita, manusia di dunia ini akan mencari hal itu, tetapi di atas makanan itu ada firman yang memberi kehidupan, bukan hanya di dunia, tapi kehidupan kekekalan. Karena kita tahu ya, bahwa manusia atau kita, di dalam diri kita ini kan ada yang namanya tubuh, jiwa atau roh. Artinya apa? Manusia bukan hanya hidup dari makanan saja atau dari roti, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa kebutuhan manusia bukan hanya makanan, bukan hanya soal makanan, tetapi firman Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan yang akan datang, yang terus menerus melalui kehidupan kekekalan. Itu yang paling penting. Di atas makanan ada firman yang memberi manusia itu hidup yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya. Yang pertama tadi adalah mencobai melalui kebutuhan hidup, dan yang kedua sebenarnya melalui iman. Ya, kalau kita bicara tentang dari ayat 5 ayat 7 ini adalah melalui iman. Tuhan iblis mengutip firman Tuhan ya, seperti ular pada saat itu. Ada firman yang mengatakan bahwa jika engkau makan buah itu, memang betul kata firman Tuhan bahwa matamu akan terbuka, kata iblis gitu. Dan engkau akan menyembahkan Allah gitu. Tahu tentang hal yang benar dan yang jahat. Memang betul, ini hati-hati juga gitu ya. Firman bisa digunakan setiap orang yang tidak bertanggung jawab untuk apa? Untuk memakai kepentingan diri sendiri. Tapi kita tahu bahwa selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, ya, tidak pernah menggunakan dalam kemanusiaan yang Tuhan Yesus di dunia ini tidak pernah menggunakan kekuasaannya, ya, kekuasaan atau menyelesaikan masalah itu kekuasaan yang berasal dari dirinya sendiri, gitu ya. Ada yang salah gunakan saksi Yehova atau yang pernah sangat viral teologi kemakmuran. Bagaimana dengan gaya hidup kita sebagai orang Kristen atau bahkan sebagai hamba Tuhan sekalipun? Ini perlu. Artinya kita tidak mengajarkan firman Tuhan dengan cara yang salah. Ini penting. Artinya sedikit-sedikit kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ada namanya khotbah deduktif atau induktif. Ya. Ada orang yang memaksakan, dia mencari sumber masalah atau sumber tema di luar, baru dicocokkan, dipaksakan ke dalam Alkitab. Itu adalah deduktif. Tapi kita, ya, mungkin yang belajar dari bangku teologi, ya, makanya harus membangun teologi yang baik, gitu ya. Artinya bersumber dari Alkitab atau induktif. Jadi kita melihat sini bahwa cobaan demi cobaan sampai cobaan yang ketiga dari iblis menyerang melalui kebutuhan hidup manusia dan juga melalui iman, bagaimana ketidakpercayaan di situ akan diuji. Di situ melalui cobaan diuji kepercayaan Tuhan Yesus bahwa ini malaikat akan datang menatangmu, engkau tidak terangkat, tidak jatuh sampai ke bawah, katanya. Itu. Tapi Tuhan Yesus kembali 3 kali menjawab adalah kembali kepada firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang lebih fatal di sini bahwa terakhir ayat 8 ya sampai 10 di sini bahwa tentang kekuasaan Allah itu akan disembol oleh iblis. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Tadi jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan coba Tuhan itu bla bla bla.
Tapi yang di sini bahwa itu sudah merupakan kemarahan Tuhan Yesus atau kemarahan Allah ketika sudah menyentuh kekuasaan atau daerah kekuasaan, itu pasti akan marah. Kalau kita ada di Jakarta ini adalah kita juga merantau. Saya percaya itu bahwa pendatang di Jakarta ini terlalu banyak. Artinya kita hidup berdampingan dengan orang-orang pribumi atau pemilik Jakarta atau orang Betawi. Artinya apa? Yang berkuasa di Jakarta adalah orang Betawi atau pemilik daerah itu sendiri kan. Jadi kita pendatang kalau kita harus bisa menyesuaikan diri atau perilaku kita bisa menyesuaikan pemilik. Bahwa daerah kekuasaan di sini adalah dipegang oleh orang Betawi, gitu ya. Tapi kalau ada yang berani-berani, ya, menantang orang penduduk asli, paling tidak di daerah manapun kita berada, pasti kita akan dihabisi, dimusuhi, ya, pasti akan terjadi di mana-mana. Karena kita sok jago atau segala macam, nah, kita tidak tahu bahwa lupa kita adalah pendatang. Kalau kita sok jago di perantauan di daerah orang lain, pasti kita akan apa? Melanggar atau kita merebut kekuasaan daerah setempat atau penguasa-penguasa itu. Sama dengan ini, bagaimana iblis yang masuk ke ranah Tuhan, dia mengambil kekuasaan Tuhan, bahwa sujud menyembah, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Dengan cara sujud, hanya sepele, hanya tunduk sujud menyembah iblis akan diberikan kekuasaan. Memang kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menafikan bahwa iblis itu memang memiliki kuasa di dunia ini. Tetapi kekuasaan itu terbatas. Dia berkuasa atas orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Pasti dia akan di pihak iblis itu. Yang tidak di pihak Tuhan Yesus berarti pihak iblis. Memang memiliki kuasa hal itu, ya. Tapi tidak berarti menguasai alam semesta ini, karena alam semesta ini Tuhan yang menciptakan dan dalam kemahakuasaan Allah itu sendiri. Tapi ketika iblis meminta, ya, seperti kalau kita lihat Israel sama Hamas menculik orang sebagai jaminan, gitu ya, sebagai jaminan perang, gitu, sebagai jaminan supaya bangsa tidak menyerang, gitu. Nah, sama dengan iblis. Jadi ada pertukaran tawanan, gitu. Jadi iblis maunya, gitu ya, Tuhan Yesus tunduk dan iblis memberikan semua apa yang dimiliki kekuasaan. Kita lihat, kita tahu bahwa dari zaman Adam dan Hawa memang iblis, ya, masih merajai di dunia ini. Tentang kejatuhan manusia dan dosa itu berarti dibelenggu oleh iblis. Nanti ketika Tuhan Yesus disalib, barulah di situ terjadi. Nah, kekuasaan itu mau ditukar, ya. Kekuasaan ini sebagai jaminan untuk dikembalikan kepada Tuhan Yesus. Tapi harus menyembah. Masa Tuhan menyembah iblis yang menciptakan alam semesta ini, termasuk iblis sekalipun, ya, masa menyembah? Nggak mungkin, ya, begitu kan? Nah, hal-hal seperti itu atau daerah kekuasaan itu kalau disentuh pasti Tuhan marah. Jadi di sini Bapak, kita belajar bagaimana kita menyikapi hal-hal di luar dugaan, apakah itu bersifat godaan atau cobaan. Karena dua hal yang berbeda, godaan dan cobaan. Mari kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan cobaan oleh iblis. Karena kita tidak pernah terluput, ya, dari cobaan. Dan mengalihkan, melalui cobaan itu akan mengalihkan konsentrasi kita. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita menjaga jiwa-jiwa sebanyak mungkin, ya. Kita berbisnis dengan Tuhan Yesus di hal yang benar tentang apa? Firman Tuhan. Gitu. Banyak gereja melalui lembaga
Sinode GKBI untuk merintis gereja di mana-mana ya, terutama di Kalimantan. Tapi dengan cara seperti itu, di lapangan memang banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Banyak ada orang yang tidak senang dengan pembukaan atau pemelaporan atau perintisan POSPI ataupun cabang-cabang yang baru. Tapi itu adalah merupakan pengalihan dari konsentrasi kita. Tapi kalau kita mampu sebagai hamba Tuhan, ya, kita ingat akan firman Tuhan bahwa ketika ada masalah, pasti kita mengingat firman Tuhan. Ketika ada cobaan, kembali kepada firman Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Ya, ada amin? Amin. Semoga firman Tuhan ini memberkati untuk kita semua.